Halo, em, kita kembali akan melanjutkan perbincangan tentang pasar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf karena beberapa hari ini tidak sempat hadir di sini yang mengupdate pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya. Tiba-tiba beberapa hari ini saya ada kesibukan pribadi. Tapi oke lah, kita kembali. Apa yang akan kita bahas hari ini? Saya berpikir untuk sebenarnya melanjutkan pembahasan tentang Bitcoin. Tapi kalau oke kita lihat Bitcoin sebentar dulu sebelum masuk kepada yang lain ya. Eh Share screen. Kita lihat Bitcoin. Oke. Oh, kita langsung saja ke daily. Jadi sebelumnya kita membahas ini ya, membahas tentang pola diamond di Bitcoin yang berhasil ditembus. Lalu kemudian kita saksikan di sini ketika harga Bitcoin ditembus ke atas di time frame daily, kita melihat harga benar-benar ke atas, tapi kemudian sekarang mengalami retrace. Sebelumnya ketika harga ditembus ke atas ini, beberapa indikator di Ichimoku Kinko-hyo ini menunjukkan harga ke atas ya. Yang pertama kita lihat secara umum bahwa ada urutan di mana Chico Span itu berada di atas, lalu kemudian disusul harga. Candle-candle ini menunjukkan harga, posisi harga. Lalu di bawahnya ada Tenkan Sen, garis yang berwarna biru ini. Lalu kemudian Kijun Sen. Lalu kemudian ini Senko Span A, yang keempat. Lalu yang paling bawah adalah Senko Span B. Dan jarak antara Senko Span A dan Senko Span B ini yang kemudian disebut sebagai awan atau kumo dalam bahasa Jepang itu semakin melebar dan arahnya ketika itu mengarah ke atas. Karena itu waktu itu kita menyimpulkan bahwa seluruh indikator di Ichimoku Kinko-hyo ini menunjukkan bahwa tren harga dari Bitcoin itu ke atas. Lalu kemudian kita melihat bahwa selain dari indikator-indikator Ichimoku itu juga terbentuk satu pola yang disebut sebagai diamond pattern yang ditembus. Lalu kita menyimpulkan ketika itu bahwa karena ini ditembus maka kemungkinan harga akan naik. Dan memang harga naik ya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily ini memang kenaikannya terlihat tidak terlalu banyak, pendek. Kalau kita ukur dari ketika harga ini ditembus. Tapi ini naik. Jadi kalau ketika itu ditembus lalu kita masuk ke time frame lebih kecil untuk mencari momentum buy, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan momentum itu bahwa harga memiliki kecenderungan naik. Oke, bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang keadaannya kita lihat harga mengalami retrace. Dan ketika harga mengalami retrace ini atau kembali ke bawah, itu indikator Ichimoku pada Tenkan Sen itu kita lihat dia flat. Tapi hari ini dia eh, mengarah ke atas lagi. Sementara eh, Kijun Sen yang menunjukkan pergerakan harga ya atau tendensi pasar di menengah ya di middle term itu juga masih mengalami flat. Demikian pula dengan Senko Span B dia flat. Walaupun Senko Span A dia mengarah ke atas. Apa ini artinya? Itu artinya memang harga mengalami retracement dan belum ada tanda-tanda atau keyakinan yang belum ada satu hal yang bisa kita pegang untuk kemudian mengatakan bahwa
retracement ini akan berhenti. Kita belum ada keyakinan semacam itu kalau kita lihat dari indikator-indikator Ichimoku. Karena biasanya menurut para guru Ichimoku, kalau Kijun Sen ini flat, biasanya harga potensial untuk turun menyentuh Kijun Sen ini, atau Kijun Sen ini menjadi support. Di harga turun lalu kemudian berbalik ke atas kalau memang ia akan melanjutkan ke atas. Itu yang bisa kita katakan. Harga memang harus disadari, memang walaupun kita mengatakan bahwa tren sekarang itu naik, bukan berarti dia akan naik terus. Jadi satu garis lurus begini gitu ya. Enggak seperti itu pola pergerakan harga. Apa yang kita sebut sebagai tren naik, itu di dalamnya akan ada gejolak. Harga bisa begini bentuknya yang sebenarnya. Nah, dia naik turun, tapi secara umum dia naik. Bahkan bisa satu ketika dia bisa mengalami konsolidasi yang panjang, lalu kemudian dia naik lagi. Ini yang disebut sebagai tren naik. Jadi yang disebut tren naik itu artinya bukan terus-menerus naik tanpa jeda. Itu pengertian yang keliru. Jadi kalau ada yang menyatakan tren sekarang naik, itu bukan berarti dia akan naik dalam satu tarikan garis lurus gitu. Eh, Tidak ada saya kira pasar yang semacam itu. Dia akan selalu bergejolak semacam itu. Karena itu kalau kita masuk ke dalam pasar, kita harus selalu mengantisipasi gejolak semacam ini. Kita harus menempatkan stop loss kita di mana, kita harus keluar dalam kondisi bagaimana, dan seterusnya ya. Itu yang harus diantisipasi. Jadi dalam menghadapi harga semacam ini, yang bisa saya lakukan kalau saya sedang masuk. Jadi sebenarnya saya masuk, misalnya saya masuk di spot ya, dan sekarang lagi running profit. Saya lupa saya tepatnya masuk di mana ya, tapi saya kira saya masuk di sekitar sini. Itu artinya saya masih running profit sedikit. Tetapi saya memasang stop loss di bawah sini. Di bawah sini. Kalau harga turun ini, turun melewati garis ini, saya akan keluar dari pasar spot. Tetapi sejauh dia masih di atas sini, saya akan tenang-tenang saja. Misalnya dia retracement, bahkan sampai ke sini, lalu saya masih akan tenang. Ya, saya menjadi ragu tentang tren kenaikan ini kalau harga sudah menembus titik support yang ini. Kalau ini ditembus, saya menjadi ragu. Itu artinya dia punya potensi untuk turun selanjutnya, atau setidaknya peluang untuk naiknya menjadi sangat eh, sangat apa ya, tidak jelas. Jadi dia bisa naik, tapi juga bisa turun dalam kondisi itu. Tapi sejauh polanya semacam ini, saya masih cukup yakin bahwa tendensi besarnya naik. Apa yang sekarang dilakukan ketika dia turun ini hanya disebut sebagai retracement. Dan kita juga bisa lihat kalau kita ukur pakai Fibonacci ya, dia sebenarnya penurunannya sudah sampai ke rasio 0,382 atau hampir sampai ke rasio 0,5. Itu artinya kalau dia terpantul di sini naik misalnya, dan kita lihat di sini ada tanda-tandanya hari ini dia atau pagi ini dia bullish, dia bullish, dia biru atau dia hijau ini, itu artinya dia melakukan reaksi ketika sampai ke harga ke rasio 0,382. Kalau dia terpantul di sini, itu artinya energi untuk naik itu masih sangat kencang gitu ya. Dia bisa bahkan sampai ke rasio 0,618, dia sekitar harga 28.200 sekian gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dari BTC hari ini. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang BTC, tapi selain itu mungkin juga penting juga ya, ini semacam oleh-oleh ya kalau ada yang mau pulang kampung, kita juga bisa melihat bukan forex tapi stok. Saya melihat ada yang menarik dari BCA hari ini, dia mengalami kenaikan. Tadi pagi sempat
positif 1,6 ya. Tapi kita lihat secara umum, kalau kita memakai Ichimoku, indikator Ichimoku ini juga menarik di time frame daily. Kita lihat di sini bahwa Tenkan-sen urutannya adalah Chico Span, ya Chico Span ini di atas harga, lalu kemudian harga di atas Tenkan-sen, Tenkan-sen di atas Kijun-sen, lalu kemudian Senko Span A dan B itu juga urutannya begitu, Senko Span A di atas, kemudian yang kedua adalah Senko Span B, dan semua indikator ini sedang mengarah ke atas ya, sedang mengarah ke atas. Itu artinya ada kekuatan untuk naik lumayan kuat ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat di sini em, ada resisten di sini yang tembus dengan penembusan yang cukup baik ya. Walaupun ketika ditembus ini yang muncul adalah candle-candle yang bagus saya kira. Bahkan di beberapa hari terakhir ini sebetulnya harganya lompat-lompat ya. Walaupun yang muncul adalah pin bar begini, kemudian doji, tapi kita lihat ekor ke bawahnya itu di pin bar ini ke bawahnya eh, sangat lebar gitu ya. Sementara jadi ekor-ekor dia membuat ekor-ekor ke bawah gitu, yang artinya tekanan untuk ke atas lumayan kuat. Memang kalau kita lihat setelah ini ada resisten lagi di sini yang mungkin kenaikannya ini karena sudah menembus resisten yang ini, dia akan mengejar resisten yang atas. Jadi kalau Anda masuk di eh, di BCA, Anda punya saham di BCA itu kita punya potensi untuk mendapatkan cuan itu sampai di atas sekitar harga 94 9.400. Lalu kemudian setelah sampai ke sini ya kita lihat lagi reaksinya, mungkin akan melakukan konsolidasi dulu atau retracement lalu kemudian naik. Tapi sebelum sampai ke sana juga bisa jadi dia melakukan retracement dulu, dia melakukan retest terhadap garis resisten yang sebelumnya ditembus. Dia mungkin saja retest lalu kemudian naik. Nah, biasanya orang mencari momentum untuk masuk ketika retest itu terjadi. Jadi ada dua, ketika ditembus ke atas dengan penembusan yang impulsif, itu sudah bisa masuk. Tetapi bagi orang yang ingin sangat aman itu ya, dia bisa menunggu retest dulu. Retest ke bawah. Jadi dia menunggu harga kembali ke resisten yang sudah ditembus tadi. Jadi resisten yang sudah ditembus dia akan menjadi support. Ketika harga turun ke sini lalu kemudian di sini menunjukkan satu pola apa namanya? Pola reversal. Misalnya yang muncul adalah candle harami begitu atau inside bar atau engulfing, lalu kemudian masuk di sini untuk memasang target misalnya di atas kalau mau perdagangan jangka pendek ya, swing trade. Tapi kalau yang mau investasi ya dia bisa masuk kapan saja. Karena kalau kita lihat BCA ini secara umum untuk yang investasi, kalau katakanlah misalnya kita masuk ke time frame weekly, kita lihat BCA memang performanya sepanjang tahun begini. Turun naik, turun naik, turun naik, tetapi secara umum konsisten mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Saya kira demikian yang bisa kita bagi ya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan ambil keputusan trading masing-masing dengan mengandalkan riset dan analisa sendiri. Jadi resiko trading Anda sendiri yang tanggung. Kalau Anda trading dan ternyata loss, yaitu Anda sendiri yang tanggung. Itu adalah resiko perdagangan yang Anda tanggung. Eh, dan belum tentu karena Anda tahu kalau kita tahu satu tren tertentu, kita tahu arah orientasi pasar, kemudian kita masuk, belum tentu kita juga cuan sebetulnya. Itu ada hal lain yang harus dipikirkan. Hal lain itu berupa money management dan kemudian psikologi trading juga harus diperhatikan. Kira demikian, mudah-mudahan kita semua beruntung. Sampai ketemu lagi di
acara selanjutnya. Terima kasih.